Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang biasa? Kita ngobrol lagi untuk hal-hal biasa yang mudah-mudahan menjadi kebiasaan baik buat kita semua. Saya dan tentunya Anda. Semoga Anda semua sehat dan selalu semangat untuk memelihara segala apa yang sudah menjadi karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tentang suhbah, keakraban ruhani. Orang-orang biasa dari kitab Haqaiqu Anit Tasawuf yang disusun oleh Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Isa, saya ingin mencoba berbagi beberapa hal. Dan suhbah dalam tasawuf bagi orang-orang thariqat adalah prinsip dasar membangun relasi secara baik dengan sesama, justru untuk sampai kepada pencipta sesama dan semesta. Tanpa suhbah keakraban ruhani, kita hanya bermain-main dengan kata-kata hikmah dan kearifan yang dibawa dan diseret untuk kepentingan hawa nafsu kita. Ada sebuah kalimat yang saya merasa ini mewakili penjelasan yang akan nanti saya sampaikan untuk saya tentunya dan untuk Anda semua. Bunyinya, kalau tidak keliru, seperti ini. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Kalau engkau ada di antara manusia, kumpulan, himpunan, organisasi, masyarakat, atau apapun itu namanya, fasahib khiyarahum. Kamu harus mengakrabi, mensahabati orang-orang yang terbaik di antara mereka. Wala tushib al-arda faturda ma'ar-raddi. Kamu jangan bersahabat, mengakrabi, mensahabati orang-orang yang memiliki watak mudah mengingkari, mudah menolak, atau mudah berpaling. Karena kamu juga akan menjadi orang yang mudah seperti itu. Dan kamu pada akhirnya menjadi orang yang mudah antipati pada sesuatu atau seseorang dalam pergaulanmu. Anil mar'i la tas'al wasila an qarinihi. Tentang seseorang, kamu jangan tanya pada dia. Ya, kalau kita ingin mengukur kesalehan seseorang, kebaikan seseorang, kita nggak perlu mencari pertanyaan atau jawaban dari orangnya. Kamu cukup wasila an qarini. Kamu cukup melihat siapa orang yang paling dekat dengannya, siapa yang menjadi soulmate-nya, siapa yang menjadi teman sejiwanya, siapa yang menjadi orang yang paling akrab dengannya. Kenapa? Fakullu qarinin bil muqarin yaktadi. Karena soulmate itu hatinya saling terikat, jiwanya saling melekat. Ia layaknya kembaran bagi orang yang bersamanya. Jadi cukuplah kita melihat seseorang bergaul dengan siapa, akan terlihat siapa seseorang itu. Saya, Anda, bukanlah orang-orang istimewa. Kita adalah orang-orang biasa. Dan orang-orang biasa seperti kita pasti membutuhkan sahabat-sahabat istimewa. Orang-orang yang membuat kita makin bertambah iman dan takwa. Karena itu, kita diajarkan oleh para guru-guru kita untuk membangun suhbah. Dan suhbah adalah prinsip dasar dalam ajaran tasawuf
untuk menghadirkan adab-adab yang baik dalam hidup dan kehidupan kita. Keakraban ruhani bisa dimulai dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, dan tentu guru, kiai, dan mursyid kita. Tanpa keakraban ruhani, keakraban yang kita bangun hanyalah fata morgana. Kita terlihat dekat, tapi jiwa kita tetap pekat. Kita terlihat akrab, tapi tak satupun ucap, sikap, dan tindak kita yang menunjukkan cerminan adab. Begitulah yang terjadi hari-hari ini dengan kita yang masih orang-orang biasa. Berdekatan dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, kiai, mursyid, hanya untuk kepentingan sesaat. Meskipun jiwa kita tetap dalam sesat. Sungguh indah apa yang disampaikan dalam kitab Haqaiqu Ahli Tasawuf. Syekh Abdul Qadir Aisyah menjelaskan secara runut bagaimana dan kenapa, apa pentingnya kita memiliki suhbah, prinsip keakraban ruhani dalam membangun sebuah persahabatan. Orang-orang yang baru belajar, yang disebut murid atau santri, hal pertama yang harus dipelajari adalah bagaimana membangun suhbah. Tidak bisa tidak. Orang-orang biasa seperti kita harus bisa memilih dan memilah persahabatan. Terlebih jika itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ruhani. Kenapa? Karena orang-orang seperti kita begitu bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, tak perlu ajaran dan ujaran. Begitu kita akrab, begitu pula kita mewarisi setiap keburukan-keburukan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita yang buruk akhlak itu. Tanpa menunggu waktu lama, kita menjadi terbiasa berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, bertindak sewenang-wenang, su'ul adab, mudah berbohong, gampang berkhianat, dan tak bisa diikat oleh janji. Lebih dari itu, kita menjadi orang-orang yang sok pintar, sok pandai, dan punya bawaan ingin menunjukkan bahwa kita lebih mampu mendadar dan mendedar ilmu dari orang lain. Berdebat untuk menunjukkan kita orang yang hebat. Sementara ketika kita membangun hubungan, mengakrabi orang-orang saleh, butuh proses waktu lama untuk mewarisi kebaikan dan husnul khuluq yang ada pada orang-orang soleh. Orang yang bergaul dengan kiai tak lalu jadi kiai. Orang yang akrab dengan mursyid tak serta-merta jadi mursyid. Santri pun kadang ada yang tidak mampu memahami dan meneladani laku lampah serta adab-adab kiainya. Murid dalam thariqat pun kadangkala sikap dan tindak tanduknya berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh mursyidnya, oleh gurunya. Karena apa? Karena kita orang-orang biasa harus sadar bahwa dalam diri kita ini ada sebuah perseteruan yang bersifat abadi antara fitrah an-nafs, syahwah an-nafs, dan hawa an-nafs, naluri, nurani, dan ego. Di dalam kitab ini, suhbah menempati bab tersendiri. Seakan
mengingatkan kepada kita bahwa keakraban ruhani tidak boleh diremehkan. Kenapa? Karena ternyata pada bab-bab berikutnya kita akan berjumpa dengan penjelasan rinci tentang bagaimana kita membangun adab-adab suhbah, baik dengan guru kita, mursyid kita, syekh kita, orang tua, teman sepergaulan kita, teman dalam kita belajar dengan guru, mursyid atau kiai, teman pondok kita, dan lain sebagainya. Tanpa memahami prinsip-prinsip keakraban ruhani ini, kita akan menjadi orang yang hanya pandai mengajarkan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak bisa diterapkan oleh diri kita. Orang-orang biasa kali ini saya tidak akan menjelaskan banyak hal tentang suhbah ini, tapi setidaknya dari kalimat-kalimat yang ada dalam kitab ini yang coba saya pahami secara pelan-pelan, maka kita menjadi tersadar jika kau memiliki mursyid, seorang guru, sahabat rohani, Anda seharusnya bersyukur dan terus berikhtiar mengakrabi beliau-beliau dengan benar lahir dan batin. Mengapa? Karena guru kita, mursyid kita, kiai kita adalah mereka-mereka yang menyambungkan kita dengan ruhani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah para pewaris karakter Kanjeng Nabi. Merekalah yang menebarkan pendaran-pendaran sinar Muhammadiyah, sinar kenabian, sinar keterpujian, sinar husnul khuluq, sinar kebaikan akhlak dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita memahami ini. Anda tidak harus memilih. Apakah tetap berpijak pada pikiran-pikiran kita, atau kita mulai merenung dan membuka kembali ujaran dan ajaran para guru kita. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.